Loron dia pamalu karena serne be oras na assisti hela programa tatoli aktual ba edisaun wahinian. Maluk sira da daune ami iha lagua 3 tasitolu dili. Hodi observa diretamente con aba progresso implementação projeto husi companhia Bandido Qualidade nebe da daune implementa projeto estrada, construção estrada ho kilometro hat resin ho nia luan metro nen husi projeto ne da daune iha segmento had husi segmento 8 to segmento sanulu resin ida. Mas be husi segmento hat ne iha segmento sanulu resin ida. To agora companhia sidau kahu implementa projeto ne tamba comunidade barak nebe se afetado ba projeto construção estrada ne tamba sirania uma ocupa kedas iha fatin projeto ne. Projeto ne ho ni orçamento hamutu milhão rua resin ho implementação projeto ne durante fulan sanulu resin rua. Tamane malu sira tuir mai hause halu entrevista ho projeto manager ka project manager ba husi companhia Bandido Qualidade senhor Dani Bau. Hodi kolia hodi explica ba ita bocira kona ba progresso husi implementação projeto nerasik. Selamat pagi kakak. Pagi. Kakak bisa menjelaskan sedikit mengenai perkembangan dari pelaksanaan proyek yang dilaksanakan dari perusahaan Bandido di daerah Tastolo. Baik, terima kasih. Saya Deni Bau dari Bandido Qualidade sebagai proyek manajer untuk paket Tastolo paket 2. Untuk sampai saat ini progres pekerjaan kami itu sudah mencapai 10,4%. Yang artinya dari bobot itu kami deviasinya deviasi place cukup besar, dan kami harap kalau bisa kendala-kendala yang sudah pernah kami sampaikan dari kemarin secepatnya bisa ditanggulangi, khususnya bagi warga yang notabene memiliki pemukiman di daerah-daerah sekitar ruang milik jalan. Tujuannya supaya pekerjaan kami pun tidak terhambat, dan ada kurang lebih 4 segmen itu. Yang sama sekali belum kami kerjakan itu adalah segmen 11. Karena segmen 11 itu sangat padat permukiman dan juga banyak pagar-pagar permanen, terus rumah-rumah permanen dari warga yang harus digusur. Karena itu badan jalan eksisinya cuma ada yang 3 meter, ada yang 3,25 meter, ada yang 3,5 meter. Jadi kami harap segera ditindaklanjuti oleh pemerintah agar pekerjaan kami pun bisa berjalan dengan baik. Desain dari pemerintah luas jalannya harus 6 meter ya? Ya, untuk pengaspalannya itu lebarnya 4, terus bahu jalan kiri kanannya itu masing-masing 1 meter, ditambah lagi dengan siklop untuk penahan. Siklop untuk ada juga penahan, ada juga units untuk saluran. Saluran juga ada? Saluran juga ada, ya. Untuk yang segmen 8 sampai segmen 10 itu sekarang ada di sini, yang untuk segmen 9 sendiri sekarang sudah ada penimbunan tanah. Nah, untuk segmen 9 ini kami sudah mulai embakmennya. Nah, embakmen ini kami buat setiap 40 cm sesuai arahan dari Lab Nasional. Setiap 40 cm itu kami harus pemadatan. Terus sebelum kami timbun lanjutan dari 40 cm kami harus minta pengujian dulu dari Lab Nasional. Jadi kendala utamanya adalah rumah masyarakat yang sampai sekarang belum ada pengusuran atau pemulihan lahan untuk perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan. Ya, itu betul sekali, karena termasuk segmen 9 ini ada beberapa rumah warga juga yang harus terdampak, harus digusur. Karena badan jalan kita yang sementara kami timbun ini cuma 3,5 meter, ada 4 meter. Sedangkan kebutuhannya itu bisa mencapai 7,5 meter sampai dengan dinding penahan semua, termasuk dengan units. Apakah sampai sekarang perusahaan sudah punya data tentang masyarakat yang akan terkena pengusuran dalam hal ini pelaksanaan proyek yang sekarang dilaksanakan oleh perusahaan sendiri? Untuk data warga itu kami tidak punya, itu kewenangan pemerintah, jadi kami sama sekali tidak punya data itu. Dari perusahaan sendiri sudah menyampaikan kendala itu kepada pemerintah, terutama untuk Menteri PU. Sampai sekarang bagaimana respon dari Menteri PU sendiri untuk pengusuran rumah warga
untuk memfasilitasi perusahaan dalam pelaksanaan proyek ini? Kemarin kami itu sudah urusan internal pemerintah, tetapi kami lihat ada tindakan, ada tindak lanjut. Sempat dari Obras itu ke lokasi juga, sempat sudah lakukan sosialisasi, itu yang kami dengar dari warga setempat. Selama proses pelaksanaan proyek ini, apakah karena kita lihat di sini ada juga pemantauan dari Menteri PU sendiri, apakah ada perubahan desain atau hal-hal lain dalam proyek ini? Untuk sementara perubahan desain itu masih belum ada, karena kami diminta untuk melakukan sesuai kontrak original dulu. Hanya ada sedikit perubahan volume, penambahan volume, dan itu nanti akan diajukan oleh kami ke pihak Obras. Setelah itu baru dilakukan perubahan volume itu yang sering disebut dengan version order. Di sini kita juga melakukan observasi. Kendala yang lain juga adalah tiang-tiang listrik yang sampai sekarang belum dipindahkan dari Menteri Obras. Apakah dari perusahaan sendiri sampai sekarang sudah mengajukan permohonan atau apa? Untuk menyangkut dengan tiang-tiang listrik itu kami kemarin sudah ajukan surat ke Pak Direktur Jalan, ke Obras, dan untuk proses lanjutannya itu sudah kewenangannya ada di pihak Obras. Kami sudah bersurat sudah 2 kali. Surat pertama itu kami kirimkan dari bulan April, awal April, akhir bulan April kalau saya tidak salah ingat. Dan kemarin kami baru ajukan lagi untuk yang kedua kali. Tiang listrik itu kebanyakan di segmen Di yang harus dipindahkan itu segmen 8, tiang listrik segmen 9, terus segmen 11 sama segmen 10. Empat segmen itu harus dipindahkan. Harus dipindahkan Ya. semua. Tapi untuk sementara untuk segmen 11 belum dilaksanakan. Belum. Untuk yang segmen yang lain sudah. Tapi tiang listrik sampai Sekarang masih belum dipindahkan. itu juga menjadi kendala. Itu jadi kendala karena ada sebagian posisi tiang listrik itu di segmen 8 masuk dalam badan jalan. Yang notabene masuk pada daerah-daerah yang akan kita aspal nanti. Terus ada di segmen 11, segmen 10 dan 9 juga masuk di daerah-daerah yang harus ada penahannya. Harus kami buat dinding penahan, bahkan ada yang masuk di bawah jalan yang harus dipindahkan juga. Ketika perusahaan melaksanakan proyek ini, ada segmen yang sampai sekarang untuk alat berat tidak bisa mengakses. Ketika perusahaan mencoba untuk mengakses ke situ, kendalanya jalannya terlalu sempit. Apakah kontribusi masyarakat juga sampai sekarang bagaimana dengan pelaksanaan proyek ini sendiri? Kalau masyarakat pada prinsipnya menyambut baik pembangunan ini untuk pelaksanaan jalan ini, tapi yang berhubungan dengan lokasi-lokasi yang sama sekali kami tidak bisa lakukan pekerjaan seperti segmen 11, alat bisa masuk tapi tidak bisa beraktivitas, tidak bisa lakukan swing. Jadi mau tidak mau kami menunggu sampai dengan kapan ada penggusuran dulu. Karena itu menyangkut pagar permanen sama rumah-rumah permanen yang milik warga. Yang segmen 8 yang sampai sekarang sudah ada progres. Kalau segmen 8 sudah ada progres, tapi kurang lebih 100 meter itu kami tidak bisa bekerja karena masih ada permukiman warga. Sampai sekarang belum. Karena itu permukiman itu masuk di badan jalan yang harus kita aspal. Pemerintah belum ada respon mengenai penggusuran? Belum ada. Kemarin memang sudah kami dengar sudah sosialisasi, tapi untuk penggusurannya itu kami belum tahu kapan.